Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para ustadz, juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita bersama-sama bisa mengikuti bimbingan rohani Islam. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita, sehingga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali uraian saya ini, saya akan sedikit mengawali dengan satu cerita. Pada suatu hari, raja memanggil 3 rakyatnya untuk menghadap. Mereka itu, untuk mempermudah cerita kita ini, kita beri nama misalnya. Yang pertama adalah Ahmad, yang kedua adalah Bambang, dan yang ketiga adalah Andi. Mereka menghadap kepada raja untuk mendapatkan perintah khusus dari sang raja. Raja mengatakan, "Wahai Ahmad, Bambang, dan Andi, kamu bertiga saya tugaskan untuk pergi dari jam 8 nanti dan maksimal sampai ke istana ini jam 4 sore. Kamu masing-masing saya beri 1 kantong, atau istilahnya adalah sak atau karung, yang karung ini atau kantong ini harus kamu isi dengan buah. Maksimal nanti jam 4 sore kamu semua harus sudah nyampe di istana dan sampaikan hasil kantong itu kepada saya." Singkat cerita, mereka bertiga langsung pergi dan mencari buah. Yang pertama akan kita amati apa yang dilakukan oleh Ahmad. Ahmad menyadari betul bahwa ini adalah perintah raja. Maka dia mencari buah yang baik, buah yang manis, buah yang lezat, karena akan dipersembahkan untuk sang raja. Maka dia mencari buah yang betul-betul baik. Jadi tidak asal buah. Maka dia harus naik ke pohon yang tinggi kadang untuk mendapat buah yang bagus. Maka dia harus pergi yang jauh ketika memang untuk mencari buah yang lezat. Kenapa? Buah ini akan dipersembahkan untuk sang raja. Maka dia memang sulit. Untuk mendapatkan yang baik, untuk mendapatkan yang istimewa memang tidak mudah. Harus jungkir balik, harus mencari yang jauh, harus benar-benar selektif untuk mendapatkan buah yang baik, mendapatkan buah yang segar. Jadi dari pagi, siang, Ahmad berputar mencari buah yang ada di wilayah itu untuk mendapatkan buah yang benar-benar istimewa karena akan dipersembahkan untuk sang raja.
Beda Ahmad, beda Bambang. Bambang menangkap bahwa yang penting buah. Maka dia mencari dengan lebih cepat dibanding dengan Ahmad. Apakah buahnya itu manis, ataukah asam, ataukah pahit? Tidak penting, yang penting buah. Ada buah, masukkan kantong. Ada buah, masukkan kantong. Maka akhirnya Bambang lebih cepat tentunya dibanding Ahmad. Lain Ahmad, lain Bambang, lain Andi. Kalau Andi menangkap yang penting adalah kantongnya penuh. Apakah isinya buah, apakah rumput, apakah dedaunan, yang penting kantong atau karung yang diberikan raja isinya penuh. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana untuk melaporkan hasil buah yang dibawanya. Sampai di kerajaan, raja menyampaikan bagaimana Ahmad, bagaimana Bambang, bagaimana Andi, sudahkah kau jalankan tugasku? Maka mereka menyerahkan isi kantongnya kepada sang raja. Oke, kantong sudah saya terima, sekarang kalian bertiga silahkan masuk penjara dan bawa bekal yang jenengan cari tadi. Saudaraku yang saya hormati, kira-kira bayangan kita bagaimana? Ketika kita harus membawa bekal yang kita cari selama kita tinggal di penjara, mesti bayangan kita adalah enak Ahmad. Buah yang dibawa buah manis, buah yang segar, buah yang lezat. Dia menikmati buah itu dengan enak. Tetapi Andi bagaimana? Buah yang dibawa pahit, buah yang dibawa kecut, buah yang dibawa tidak enak. Beda juga dengan Andi. Dia bawa rumput, dia bawa dedaunan, dan ini yang akan dia makan ketika berada di dalam penjara. Saudaraku yang saya hormati, dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa dunia yang kita tempati ini memang dibagi oleh 3 orang. Yang satu bagi orang yang beriman, yang kedua bagi orang yang munafik, dan yang ketiga adalah bagi orang yang kafir. Abdullah ibn Abbas pernah menyampaikan bahwa dunia diisi oleh 3 orang ini memang dengan kriteria, dengan tipe, dengan model yang berbeda-beda. Yang pertama tadi dicontohkan oleh Ahmad, inilah orang yang beriman. Yang kedua dicontohkan oleh Bambang, inilah orang yang munafik. Dan yang ketiga yang dicontohkan oleh Andi, inilah orang yang kafir. Monggo bagi kita silahkan akan memilih tipe atau model yang mana. Kalau kita memilih tipe yang pertama, yang diperankan oleh Ahmad, orang yang beriman itu menganggap dunia ini adalah lahan ujian, bukan kehidupan yang sejati, tetapi ini adalah ujian sesuai dengan firman Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan mati dan hidup itu adalah ujian untuk melihat siapa yang terbaik dari kalian amalnya. Makanya diyakini betul bagi orang yang beriman, hidup itu sulit, hidup itu tidak mudah. Ketika lahir kita menangis, bayi oe. Sementara orang yang ada di sekitar kita, keluarga yang ada di sekitar kita bahagia, tersenyum, ceria. Dan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang ada di sekitar kita menangis, sementara kita yang mati akan bahagia
akan gembira ketika kita bisa mengikuti ujian itu dengan sebaik-baiknya, yaitu taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, hidup ini tidak ada kebebasan. Hidup ini tidak merdeka sesuai keinginan dan nafsu kita, tidak. Allah selalu mengawasi kita. Ada waskat, wawasan, pengawasan yang melekat. Ada malaikat raqib di sebelah kanan kita. Ada malaikat atib yang berada di sebelah kiri kita. Dan ini selalu mencatat amal perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, maka malaikat raqib yang akan mencatat. Dan ketika kita berbuat jelek, maka malaikat atib yang akan mencatat. Jadi waskat menempel betul di dalam diri kita. Jadi tidak ada kita itu merdeka, jauh dari pengawasan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kita dan akan mencatat setiap apa yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walau seberat zarah, maka Allah akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat keburukan walau seberat zarah, Allah pun juga akan melihatnya. Jadi saudaraku yang saya hormati, tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Jadi semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Sementara kalau kita berbuat buruk, maka Allah juga akan membalasnya dengan keburukan. Makanya kita harus sadari ujian kita ini di dunia. Dan ujian itu tidak selalu yang senang-senang, tidak. Atau sebaliknya, ujian itu bukan sesuatu yang menderita saja, kesengsaraan saja, tidak. Mungkin saat ini kita lagi diuji, berada di sini. Tetapi sebenarnya ujian tidak ada hanya kesengsaraan, tak, bukan. Termasuk orang yang punya uang berlipat-lipat, punya rumah bertingkat-tingkat, punya mobil yang mengkilat, punya istri yang cantik memikat. Ini juga ujian sebenarnya. Jadi harus dipahami bahwa ujian itu bukan yang rekoso toh, yang susah toh, yang menderita toh, tetapi kebaikan, banyak harta, punya jabatan, punya kedudukan, ini juga ujian. Makanya bagi orang yang beriman, paham banget semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan selalu berbuat baik. Walau Allah tidak melihat kita, walau Allah tidak menyaksikan kita, tapi kita sadar bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik. Dilihat Allah atau tidak dilihat, kita harus merasa bahwa Allah itu akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Sehingga benar-benar kita pahami dan kita sadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu akan minta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini bagi orang yang beriman, betul-betul ada kesadaran bahwa Allah akan mengawasi kita dan Allah akan mempertanggungjawabkan atas semua yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga nanti Allah akan memberi catatan berupa bukunya yang akan diserahkan kepada kita
Ketika amal itu baik, maka buku itu akan diterima dengan tangan kanan. Ya, maka namanya buku adalah buku Iliyin. Sementara ketika kita banyak berbuat jelek, maka catatan jelek itu diberikan dengan buku yang namanya buku Sijil. Dengan buku itu kita akan tahu bahwa apa yang akan atau yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, itu bagi orang yang beriman yang dicontohkan Ahmad tadi. Yang kedua, bagi orang munafik yang dicontohkan oleh Bambang. Orang munafik yang ditonjolkan adalah apa yang tampak di pipi, apa yang terlihat dari luar, casingnya saja bagus, tetapi hatinya sebenarnya jelek, busuk. Jadi bagi orang yang munafik adalah penampilan yang ditonjolkan. Hati tidak penting. Di dalam hati ini tidak penting. Maka yang tampak yang baik-baik ya casing-casingnya saja. Bajunya bagus, pakaiannya bagus, sepatunya bagus, jamnya bermerek, tetapi hatinya tidak pernah dijaga. Hatinya tidak pernah disirami, hatinya tidak pernah diberi kajian-kajian yang hati itu sehingga bisa baik. Bagi orang munafik itu tidak penting hati. Yang penting keren, yang penting cakep, yang penting penampilan. Untuk itu apa yang dilakukan oleh Bambang, yang penting buah pahit, buah kecut, buah masam, tidak penting. Ini juga tidak akan menjadikan kita bahagia. Kalau hanya dari sisi luar, hidup itu butuh lahir juga butuh batin. Harus seimbang. Tidak hanya ditonjolkan lahirnya, batinnya ditinggalkan, tidak seimbang. Makanya apa yang diperankan Bambang ini juga tidak membawa kenikmatan. Lebih-lebih yang ketiga yang diperankan oleh Andi, bagi orang yang kafir, yang penting senang. Tidak mau repot orang kafir itu. Sholat ya tidak mau, akan mengurangi kesenangannya. Puasa berat, tidak mau, mengurangi kesenangannya. Jadi yang penting senang, yang penting happy bagi orang yang kafir itu. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 peran yang dicontohkan tadi, tentunya kita bisa memilih. Kalau kita pengen bahagia, kalau kita pengen selamat di dunia dan selamat di akhirat, tentunya iman kita. Iman kita. Kita harus selalu merasa dilihat Allah, disaksikan Allah, dan apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sehingga apa-apa harus benar-benar terjaga. Lisan kita terjaga, perilaku kita terjaga. Kita harus bisa menyenangkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang nantinya akan memberi pertolongan kepada kita. Untuk itu, saudaraku yang saya cintai, yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin banyak kekurangannya, tetapi bagi kita mari ambil yang baik sehingga kita bisa mendapat ilmu dari uraian singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.